Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mas Yuri Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang safety dalam bengkel. Yang pertama agenda pengelasan yaitu secara umum, kemudian yang kedua safety model, yang ketiga kenali dan pahami bahaya pengelasan, yang keempat adalah kendalikan bahaya pengelasan, dan terakhir adalah incident response. Itu yang pertama, tugas untuk hari ini yaitu amati dan tulis potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan las. Yang kedua adalah tuliskan dan jelaskan alat pelindung diri yang harus dipakai saat pengelasan. Seperti contoh pekerjaan di sini, ada yang di dalam ruangan dan ada yang di luar ruangan. Kemudian untuk pengelasan secara umum, sebelum kita melakukan pengelasan sebaiknya kenali dahulu jenis dan resiko bahayanya. Kemudian resiko tertinggi yang bisa ditimbulkan oleh pengelasan itu sendiri. Untuk jenis pengelasan itu ada beberapa macam, antara lain yaitu SMAW atau yang kita kenal dengan las booster manual atau MMAW. Kemudian yang kedua adalah las GTAW, GTIG atau WIG, yaitu las tungsten. Yang ketiga adalah las GMAW, adalah yang biasa disebut dengan las MIG atau MAG. Yang keempat adalah FCAW, yaitu flock cars arch welding. Yang kelima adalah SAW atau submerger arch welding. Adapun proses bahaya yang mungkin ditimbulkan beberapa macam. Maka dari itu, safety yang harus Anda ketahui yaitu yang pertama personal protective equipment, wajib yang harus dimiliki safety shoes. Yang kedua helmet tahan benturan, harus menggunakan yang melalui standarisasi. Kemudian eyeglass atau las atau kaca las, ini untuk melindungi mata kita dari cahaya sinar las. Yang berikutnya atau welding protective equipment, yang pertama adalah apron welding jacket, yang kedua adalah goggle atau kaplas seperti ini, yang ketiga adalah hand glove atau sarung tangan terbuat dari kulit, yang kelima adalah air plug untuk penutup telinga, yang terakhir adalah air welding screen, yaitu untuk tirai penutup pada saat kita mengelas. Untuk safety model berikutnya yaitu tentang pemadam kebakaran. Di sini ada 4 jenis tabung. Yang pertama seperti Anda lihat pada sebelah kiri sendiri, ini adalah berwarna merah strip putih, yaitu gunanya untuk memadamkan bahan yang berbahan cair. Kemudian untuk yang tipe biru yaitu yang berjenis bahan bakar atau minyak, untuk memadamkan bahan bakar atau jenis-jenis BBM. Kemudian yang ketiga adalah karbon dioksida. Ini adalah warna merah strip hitam tengahnya. Ini bisa digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Dan yang terakhir adalah warna merah polos. Di sini untuk memadamkan jenis bahan-bahan yang mudah terbakar, contohnya kayu, kertas, atau plastik. Dari kesemua tabung ini memiliki aturan atau prosedur pemakaian. Kemudian ada tanggal kadaluarsanya, sehingga kita wajib mengeceknya setiap tahun minimal. Jadi kalau sudah melebihi batas itu wajib kita lakukan standarisasi lagi, yaitu untuk mengecek ke tekanan tabung maupun ke masa berlakunya. Untuk yang kemudian yaitu kenali dan pahami bahaya pengelasan. Di sini banyak sekali, yaitu bahaya kebakaran, ledakan silinder oksigen, electric shock atau sengatan listrik, kemudian bahaya akibat gas atau asap pengelasan, radiasi sinar las. Yang terakhir adalah melakukan pengelasan di ruang terbatas. Untuk yang pertama yaitu hal yang menyebabkan kebakaran, contohnya adalah material mudah terbakar di sekitar pengelasan, yaitu minyak. Kemudian ada juga kabel power las atau yang terkena benda-benda panas sehingga mengakibatkan pelindung kabel tersebut menjadi terkelupas. Yang berikutnya yaitu bahaya sengatan listrik, karena tadi ada yang terkelupas bisa saja terkoyak atau tertindih dan menempel pada bodi rangka bahan yang mudah mengalirkan listrik, bisa saja menjadikan sengatan listrik. Kemudian ada juga yang
kabel powernya itu terendam air, kemudian memegang kabel elektroda atau holder work lead secara bersamaan, itu adalah benda kerja, dan elektroda ini terpegang secara tidak sengaja. Kemudian bisa juga ada kegiatan pengelasan pemotongan pada saat hujan di ruang terbuka. Ini bisa juga merawan terkena sengatan listrik atau kesetrum. Dan yang terakhir adalah konektor sambungan kabel yang longgar atau kendor. Biasanya ini adalah pada saat kita mengelas, kita tidak perhatikan konektor kabel las pada mesin, kadang terjadi longgar sehingga menyebabkan panas pada kabel. Berikutnya yaitu gas atau asap pengelasan. Di sini kita dapat lihat langsung pada mata. Kita kadang kalau terkena gas bisa saja langsung merah atau perih. Jika terlalu banyak menghirup gas juga dapat mengakibatkan sesak nafas atau pingsan. Dan bila gas itu terkena kulit, bisa saja secara langsung tanpa perlu dapat berakibat iritasi kulit. Yang pertama merah, lama-lama 1 hari kemudian dia berubah menjadi warnanya hitam. Setelah hitam mulai terkelupas. Kemudian radiasi atau sinar las. Ini bisa diakibatkan pada saat kita melas menggunakan las busur. Ini ada sinar tampak, sinar ultraviolet, dan sinar infrared. Dari ketiga jenis sinar ini bisa saja mengakibatkan efek yang berbeda-beda. Mari kita pelajari masing-masing. Untuk cahaya tampak yaitu ibaratkan benda yang mencair pada las busur manual mengeluarkan cahaya tampak. Nah, bila cahaya ini terlalu kuat, maka mata akan menjadi lelah atau lebih lama menjadi sakit. Kemudian sinar infrared, karena kita tidak bisa melihat sinar infrared ini, maka sinarnya sangat berbahaya dan tidak diketahui sebabnya, tapi tidak terlihat. Ya, sehingga akibat yang dari infrared ini biasa mata kita terjadi pembengkakan pada kelopak, kemudian terjadi sedikit kerabunan pada kornea kita atau penyakit kornea yang lain. Bisa saja bahayanya menyebabkan kulit terbakar atau mula-mula merah yang saya ceritakan tadi. Kemudian sinar ultraviolet sebenarnya adalah pancaran yang mudah terserap, tetapi sinar punya pengaruh yang sangat besar terhadap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia. Bila sinar ultraviolet ini terserap oleh lensa yang jumlahnya tertentu, maka mata terasa seakan-akan ada benda asing di dalam waktu antara 6 sampai 12 jam, kemudian mata kita menjadi sakit, dan 6 sampai 24 jam kemudian kita akan mengalami penurunan rasa sakitnya. Jadi pada saat puncaknya itu akan terasa seperti benjol karena mata kita kering. Kemudian ada ukuran beberapa kacamata penyaring. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama 100, yaitu untuk 10 ini filternya untuk ukuran ampere di bawah 150, ukuran 11 di bawah 250 sampai 150, ukuran 12 antara 300 sampai 250 ke bawah. Kemudian ukuran 13 yaitu 300 sampai 400 ampere, dan ukuran 14 di atas 400 ampere. Kemudian kita lanjut yaitu pengelasan di ruang terbatas. Ruang terbatas itu dibagi menjadi 3. Pertama ada kabin, kedua pipa, ketiga adalah tangki. Untuk ruang-ruang tersebut maka kita sangat diperlukan beberapa safety yang harus dilengkapi oleh surat izin atau permit dari penanggung jawab area. Gas-gas yang ada di dalam ruangan tersebut bisa saja sangat berbahaya dan dapat menimbulkan sesak nafas atau menjadi keracunan gas. Kemudian untuk mengendalikan bahaya kebakaran, tindakan yang perlu dicegah yaitu pertama pindahkan material yang mudah terbakar ke tempat yang aman. Kemudian lakukan tes bila diperlukan, kemudian cek dan pastikan semua peralatan dalam kondisi yang layak. Berikutnya adalah jenis tabung gas. Kemudian ini perlu disediakan fire blanket, ya, atau selimut tahan api. Ini wajib disediakan. Bisa Anda terbakar langsung dibasahi selimutnya, kemudian kita tutup pada daerah yang mudah atau yang sudah terbakar tadi. Ini adalah contoh bentuk tata letak bengkel atau pada saat kita bekerja yang tidak aman.
Kemudian untuk mengendalikan bahaya harus kita lakukan yaitu penanganan pada silinder atau tabung gas, yaitu tempatkan silinder pada troli seperti kami ini. Kemudian silinder harus diletakkan tegak atau ditempatkan di tempat penyimpanan ruang khusus seperti ini. Jarak silinder dengan sumber api harus minimal 6 meter untuk menjauhi terjadinya ledakan. Kemudian hindarkan silinder terbentur dari benda keras, yaitu dengan cara kasih pelindung atau kerangka seperti ini. Dan hindari penggunaan grease atau oli pada silinder. Pada saat kita masang itu regulator tidak boleh menggunakan grease atau oli karena minyak itu menjadi pemicu terjadi kebakaran. Untuk tindakan pengendalian bahaya sangat listrik, yaitu disarankan untuk semua sumber power layak sebelum kita pakai. Kemudian hindari untuk pengelasan pemotongan pada saat hujan di ruang terbuka. Dan hindari juga memegang kabel holder dan wok secara bersamaan. Yang keempat, menggunakan sarung tangan atau memindahkan atau menarik kabel. Dan yang kelima adalah segera ganti kabel yang terkelupas, terkoyak atau dalam kondisi yang pecah-pecah, itu harus kita ganti. Kemudian untuk tindakan pengendalian gas atau asap, yang pertama adalah hindari menghirup gas atau asap dalam waktu yang lama. Gunakan masker, pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang bagus seperti yang ada di gambar ini. Kemudian pastikan ventilasi yang kurang bagus, harus menggunakan respirator atau blower seperti di ruang tertutup atau di ruang yang sempit tadi. Kemudian yang terakhir, menggunakan PPE yang disarankan untuk pengelasan atau pemotongan. Untuk yang pengendalian bahaya ultraviolet atau infrared, tindakan yang harus kita pakai adalah gunakan molding protective equipment, kemudian pasang welding screen supaya orang yang berada di sekitar tempat kita mengelas tidak langsung kena radiasi. Kemudian untuk pengendalian bahaya pengelasan di ruang terbatas, nah ini adalah beberapa ventilator blower untuk menghisap gas. Kemudian di ruang ini juga perlu, misalkan welder itu bisa mengelas di ruang terbatas tadi, bisa juga menggunakan masker oksigen sehingga tidak merasa kepanasan atau gasnya berkumpul di ruangan tersebut. Dan apabila ini adalah assistant response, yaitu tindakan yang perlu kita lakukan pada saat ada orang tersengat listrik, maka yang pertama adalah matikan aliran listrik pada panel utama. Kemudian gunakan benda yang susah dialiri listrik untuk melepas korban, misalkan sarung tangan plastik, karet, atau fiber. Kemudian jika perlu kita lakukan tindakan yang secara cepat, maka yaitu kita harus menjauhkan dahulu korban dari ruang yang mengandung asap tadi, ya, harus dijauhkan. Kemudian jika perlu melalui latihan, kita selalu sering, misalnya 1 bulan sekali, melakukan latihan untuk pertolongan pertama. Dan yang terakhir adalah mintalah pada atasan untuk mengikuti first aid training. Kemudian dan kita wajib untuk melakukan emergency call jika sangat diperlukan. Ini adalah tindakan penyelamatan jika di dalam tempat atau lokasi kejadian misalkan tidak bisa kita tangani, maka tidak perlu kita melakukan pertolongan sendiri, maka wajib kita meminta pertolongan atau bantuan dari yang lebih mahir atau menguasainya. Dan jika tidak ada pilihan, maka kita wajib untuk meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri sendiri. Oke, sampai di sini saya terima kasih atas atensi Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.